Pada kesempatan ini, saya melihat ada Prof. Sutiana, hafizahullah wa barakallahu fiha. Mungkin ada yang lain yang tidak sempat saya baca namanya atau saya belum kenal. Ada dari Gorontalo, saya melihat ada dari Gorontalo, Yamin, kalau tidak salah namanya Yamin. Dari Gorontalo, Yamin Ahsan. Anak-anakku di pesantren. Ustaz. Bukan Yamin Lamal. Bukan, Ya, Ustaz. bukan. Masya Allah, Yamin Ahsan. Masya Allah. Ahlan sahlan. Anak-anakku di... Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Mohon maaf tidak bisa saya sapa semua satu persatu. Di beberapa pesantren, anak-anak, para santri, para ustadz nonton bersama, mengikuti kajian ini bersama di Ponci, Bulukumba, di Palantikang, Goa, di Sudiang sendiri, di Rumah Tahfiz Sahabat Duafa. Segenap pemirsa PKM TV, tidak lupa saya sapa secara khusus beberapa cabang pesantren Darul Istiqamah yang ikut mengikuti kajian ini. Barakallahu fikum. Mari kita ikhlaskan niat kita untuk kita saling mengingatkan tentang satu aspek dari agama kita yang kita cintai, yaitu agar amal kita efektif. Kita bersama-sama mendiskusikan, berbagi apa yang kita pahami tentang agama ini, khususnya tentang amal efektif. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita bersalawat, ucapkan salam untuk Nabi kita, kekasih kita, orang yang paling berjasa kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan dapat minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti dan dapat membersamai beliau di surga yang tertinggi. Allahumma amin. Kita masuk pada mukaddimah materi kita. Bismillah wa billahi taufiq. Salah satu fungsi iman di hati kita masing-masing ialah iman itu mendidik kita untuk selalu menjadikan amal soleh sebagai misi satu-satunya bagi kita setiap saat selama hayat masih dikandung badan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku, adik-adik, anak-anakku, pekerjaan kita di dunia ini satu-satunya adalah beramal. Beramal. Kita mesti selalu meniatkan amal pada setiap pekerjaan, setiap ucapan dan gerakan kita. Dan kita mesti merasakan bahwa itu adalah dorongan iman. Itu adalah pendidikan iman bagi kita. Iman kita mendidik kita untuk selalu mengingat, berniat amal pada setiap minum, pada setiap makan, pada setiap melangkah, pada setiap bernapas. Oleh karena hidup ini adalah kesempatan untuk beramal. Kesempatan satu-satunya untuk beramal. Dan tidak ada yang kita bawa ke alam barzakh. Tidak ada yang kita bawa ke alam kubur selain amal dan dosa. Ini masalahnya karena banyak juga dosa kita. Karena itu kita mesti memperbanyak amal
agar amal kita bisa lebih banyak dari dosa kita. Kita wafat nanti kita hanya bawa amal dan dosa. Tidak ada yang lain. Kita wafat nanti kita hanya membawa amal dan dosa. Karena itu kita berusaha agar menjadikan amal sebagai pekerjaan, kesibukan kita setiap saat. Karena kita sepenuhnya yakin bahwa hanya dengan amal soleh, maka hidup kita di dunia ini sejahtera sejati. Sejahtera sejati sesungguhnya ada pada iman dan amal soleh. Dan hidup di akhirat kita mendapatkan surga abadi. Hanya dengan iman dan amal soleh kita dapat berharap agar Allah memasukkan kita ke dalam surga yang abadi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, sejahtera sejati di dunia ini adalah kebahagiaan dengan iman dan amal. Afwan Ustaz Fajar, saya ingatkan, nampaknya belum direkam. Mohon maaf. Sehingga mungkin saja kita tidak kaya. Kita tidak kaya dari segi materi, tapi kita merasa sejahtera. Kita merasa sejahtera. Mengapa? Karena kita bahagia dengan iman dan amal kita. Dibandingkan dengan orang yang kita lihat secara lahiriah sejahtera. Kita lihat dari luar secara lahiriah sejahtera. Akan tetapi ia tidak merasa sejahtera. Dia tidak merasa sejahtera. Orang kaya yang selalu merasa miskin. Orang kaya yang selalu merasa berkekurangan. Ini penting untuk kita renungkan tentang kesejahteraan hakiki. Kesejahteraan sejati ada pada kebahagiaan dengan iman dan amal saleh. Demikian juga dengan kehidupan di akhirat nanti. Kita senantiasa berharap, berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke surga. Oleh karena hanya dua tempat di hari akhirat nanti. Kalau bukan di surga, di neraka. Na'udzubillah minan nar. Kita memohon surga dan minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Inilah yang ditegaskan oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dalam firman-Nya yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, sungguh kami Allah pasti memberikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Inilah sejahtera sejati yang kita bicarakan tadi. Kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, sejahtera sejati. Dan kami pasti memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Ini balasan di akhirat. Balasan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan di dunia. Ini adalah balasan surga di hari akhirat nanti. Ayat mulia ini dalam surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 97. Barakallahu fikum. Ini poin pertama dalam mukaddimah. Selanjutnya
kita masuk pada definisi amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah setiap kebaikan yang dikerjakan oleh seorang yang beragama Islam. Amal soleh adalah kebaikan, perbuatan baik, ucapan baik, niat baik, kebaikan. Semua kebaikan dikerjakan oleh seorang muslim, muslimah. Yang ketiga, dengan dorongan iman kepada Allah. Itu dorongan iman, imanan karena iman. Wahuwa mu'min, sedang dia beriman. Maksudnya dorongan iman. Melaksanakan kebaikan itu karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, disertai keinginan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Ihtisaban, ikhlasan, itu keinginan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Wasaddaqa bil husna dalam surah Al-Lail ayat 5. Itu membenarkan janji pasti Allah. Janji kebaikan dari Allah. Syarat yang kelima adalah dengan cara yang sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ittiba, mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal soleh itu terdiri dari 5 komponen atau 5 syarat. Pertama, amal itu adalah baik, perbuatan, ucapan, niat, rencana, itu adalah baik. Yang kedua dilaksanakan, dikerjakan oleh seorang muslim, muslimah. Yang ketiga, dorongan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dorongan iman. Di situ adalah amal hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur, cinta, tawakal, itu dorongan iman, disertai keinginan mendapatkan balasan kebaikan, itu ikhlas, niat ikhlas, dan yang kelima adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang mufassir, beliau mengatakan al-amalus soleh, amal soleh ialah makana khalisan lillah, apa yang murni untuk Allah, muwafiqan li syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan hanya 2 di sini dari 5 yang telah kita sebutkan tadi. 2, yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikut pada sunnah atau syariah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, apa fungsi amal soleh? Amal soleh memiliki beberapa fungsi. Kalau tidak salah, dalam kajian ini ada 5 fungsi amal soleh. Pertama, amal soleh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Tidak ada iman tanpa amal soleh. Tidak ada amal soleh tanpa iman. Dan amal soleh adalah barometer iman. Semakin tinggi iman kita, setinggi itu pula amal soleh kita. Semakin tinggi iman kita, setinggi itu pula amal soleh kita.
Amal soleh yang sedikit menunjukkan iman yang rendah. Menunjukkan iman yang rendah. Tidak ada dikotomi antara iman dan amal soleh. Tidak ada gap, tidak ada pemisahan antara iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menggandengkan, menyandingkan antara iman dan amal soleh. Antara lain dalam surah Al-Asr, surah 103 ayat 1 sampai 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Dua poin yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak rugi di dunia dan di akhirat adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Orang beriman pasti beramal soleh. Dan amal soleh tidak sah kalau tanpa iman. Amal soleh tidak sah kalau tanpa iman. Tidak dikatakan amal soleh kalau tidak berdasarkan iman. Karena itu amal soleh dan iman adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi fungsi pertama, amal soleh adalah bagian dari iman. Fungsi kedua, amal soleh adalah ibadah kepada Allah. Dengan keyakinan tauhid dan kepatuhan dalam mengamalkan ajaran Islam dalam segenap aspek kehidupan. Amal soleh itu ibadah. Ibadah kepada Allah. Penyembahan, pendekatan, taqarrub ilallah. Perjalanan kepada Allah. As-sair ilallah. Ibadah kepada Allah. Dengan keyakinan tauhid. Oleh karena tujuan penciptaan kita adalah ibadah. Tujuan penciptaan kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Surah 51 urutan 51 ayat 56. Bahwa tujuan penciptaan kita untuk beribadah. Pengamalan ibadah ini dengan pengamalan tauhid. Tauhid yang dibarengi dengan amal-amal, dibarengi dengan pengamalan ajaran Islam dalam segenap aspek kehidupan. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan kebaikan dalam pertemuan dengan Tuhannya, dengan Rabb-Nya di hari akhirat nanti. Siapa yang mengharapkan keselamatan di hari akhir. Siapa yang mengharapkan surga di hari akhirat. Falyamal amalan salihah. Hendaklah ia beramal amal saleh.
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia mensyirikatkan Allah. Janganlah ia melakukan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijabarkan dalam ayat yang lain di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada duanya, tidak ada sekutu baginya. Dalam ayat mulia ini disebutkan wa mahyaya, hidupku. Hidupku di sini adalah semua aktivitas kehidupan kita. Semua aktivitas kehidupan kita. Kita niatkan lillahi rabbil alamin. Karena itu, amal soleh itu mencakup amal hati, yakin, ikhlas, syukur, sabar, tawakal, cinta, takut, taubat, berharap surga, bahagia dengan amal, itu semua amal hati. Bersangka baik kepada Allah, khusyuk itu amal hati. Tawadu itu amal hati. Yang kedua amal fikir. Amal fikir. Amal fikir itu semua yang berkaitan dengan ilmu. Menuntut ilmu, belajar, mencatat, menghafal, mengulangi hafalan, merencanakan kebaikan, merencanakan amal, melakukan muhasabah, evaluasi amal, itu amal fikir. Itu adalah amal fikir. Diskusi, musyawarah, itu adalah amal fikir. Yang ketiga amal zikir. Zikir. Zikir bil lisan. Zikir dengan lisan. Zikir dalam sholat. Zikir sesudah sholat. Zikir pagi dan sore. Pagi dan petang. Zikir munasabat. Ya, zikir pada beberapa keadaan. Zikir pada saat masuk rumah, keluar rumah, sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, bangun tidur, itu zikir, zikir mutlak, zikir mudha'af, itu amal zikir. Amal fisik semua amal yang menggunakan fisik kita. Semua amal yang menggunakan tubuh kita secara keseluruhan. Itu adalah amal fisik. Amal tangan, amal mata, amal telinga, amal mulut, amal kaki, amal fisik. Amal keluarga, amal yang kita kerjakan dalam rumah tangga kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan dan anak cucu kita. Amal sosial, amal yang berkaitan dengan aktivitas sosial kita, dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga dekat, keluarga jauh, amal sosial, amal masjid. Kita mesti mempunyai amal masjid, amal yang berkaitan dengan masjid. Banyak orang yang mengabaikan amal masjid. Iya, berjalan ke masjid, duduk di masjid, berlama-lama di masjid, iktikaf di masjid, mengikuti kajian di masjid, itu amal masjid. Ikut serta membangun masjid, ikut serta membersihkan masjid, amal masjid. Amal harta zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, hadiah
hibah itu amal harta. Amal dakwah, semua amal yang kita niatkan sebagai dakwah. Amal pendidikan, ya, semua yang berkaitan dengan pendidikan. Itu 10 bentuk pembagian amal yang menjadi penjabaran dari pengamalan ajaran Islam dalam segenap aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah." Wahai sekalian orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Laksanakanlah ajaran Islam pada setiap aspek kehidupan, pada setiap lini kehidupan. Inilah penjabarannya dengan 10 bentuk amal dalam kehidupan keseharian kita. Ayat tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Poin ketiga, fungsi amal yang ketiga ialah amal soleh adalah perjuangan penyucian jiwa. Amal soleh itu perjuangan. Karena itu dilakukan dengan kesadaran. Satu problem pengamalan amal soleh kita kalau tidak dibarengi dengan kesadaran iman, tidak dibarengi dengan rasa berjuang. Amal soleh itu adalah perjuangan. Kita mesti melahirkan perasaan berjuang dalam beramal soleh. Perjuangan itu khususnya dalam menyucikan jiwa. Karena setiap amal berfungsi sebagai sarana tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Penguatan iman. Kalau kita menambah amal, iman kita tambah kuat. Kalau kita menyucikan jiwa kita, iman kita tambah kuat. Pelembutan perasaan, pelembutan batin. Ada yang suci tapi tidak lembut. Jiwanya suci tapi tidak lembut. Ya. Maksudnya baik, akan tetapi bicaranya kasar. Dia tidak bermaksud untuk menyakiti, akan tetapi tidak lembut, kurang lembut. Di sini pentingnya pelembutan perasaan. Tidak merasakan perasaan orang lain, tidak peka terhadap perasaan orang lain, tidak memiliki empati terhadap orang lain. Ya, itu contoh lain dari perasaan yang belum lembut. Karena itu kita mesti memahami 3 fungsi ini, fungsi amal ini, yaitu penyucian jiwa, penguatan iman, dan pelembutan perasaan. Guna memperindah perilaku keseharian. Pelembutan perasaan itu memperindah perilaku keseharian. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 159. Karena dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau lembut kepada mereka. Dalam surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-A'la ayat 14 dan 15, dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15 itu, fa'amma man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Mohon maaf, tidak boleh keliru di dalam membaca ayat. Dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha, mohon maaf. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya.
Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia berzikir menyebut nama Tuhannya, nama Allah Subhanahu wa taala, ya, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia salat. Itu sarana penyucian jiwa, zikir dan salat. Dalam surah Al-Lail disebutkan sedekah. Sedekah sebagai sarana penyucian jiwa. Wa sayujannabuhal atqa. Al-Lail ayat 17 dan 18. Wa sayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan dari neraka orang yang bertakwa. Yaitu alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yaitu orang yang memberikan hartanya dalam rangka menyucikan jiwanya. Jadi amal harta itu menyucikan jiwa. Inilah fungsi amal soleh. 3 yang disatukan dalam satu poin. Yang keempat adalah amal soleh adalah jalan kebahagiaan sejati. Solusi hakiki untuk semua problem dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu, adik-adik, anak-anakku, mari kita selalu jadikan sebagai pegangan agar kita mencari kebahagiaan dengan amal. Kita mencari kebahagiaan dengan amal. Agar kita selalu menghayati amal itu sebagai sumber atau sarana kebahagiaan jiwa. Sarana kebahagiaan jiwa. Dan kita menjadikan amal sebagai solusi terhadap semua masalah kita. Kalau ada masalah yang kita hadapi, perbanyak amal. Perbanyak amal. Khususnya taubat. Khususnya taubat. Khususnya salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu solusi. Solusi hakiki untuk semua problem dalam kehidupan kita. Ini adalah satu fungsi amal soleh. Membahagiakan. Dan menjadi problem solving. Menjadi problem solving. Kita upayakan agar kebahagiaan-kebahagiaan duniawi kita itu menjadi kebahagiaan imani. Semua kebahagiaan duniawi kita, bahagia bertemu keluarga, bahagia kumpul, bahagia jalan-jalan, bahagia dengan silaturahim, bahagia dengan rekreasi, bahagia dengan wisata, bahagia dengan belanja. Kita upayakan niatkan itu sebagai amal. Lalu kebahagiaan kita itu karena amal. Kebahagiaan kita karena amal. Kebahagiaan kita karena ibadah. Itu akan menguatkan iman kita. Sehingga kalau kita mendapatkan musibah-musibah duniawi itu terasa ringan. Musibah duniawi terasa kecil. Karena kita sangat sering bahagia dengan amal. Kita selalu membahagiakan diri kita dengan amal. Sehingga kalau terjadi musibah itu juga kita jadikan sebagai sarana amal. Musibah itu kita jadikan juga sebagai pendekatan kepada Allah, taqarrub ilallah. Sehingga dapat musibah sekalipun kita mengucapkan alhamdulillah. Sehingga dapat musibah sekalipun kita bersyukur kepada Allah. Sambil kita usahakan untuk keluar dari musibah tersebut. Ada
PR ya untuk tadabbur. Yang lain juga, ayat-ayat yang lain juga adalah PR bagi kita untuk kita renungkan masing-masing. Akan tetapi ayat yang mulia ini cukup panjang dalam surah Al-Ma'arij ya. Surah Al-Ma'arij cukup panjang, ayat 19 sampai 35. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu secara umum suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia dapat keburukan, dia dapat kesulitan, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat kebaikan, dia bakhil. Dia menahan. Dia tidak mau berbagi. Itu tabiat kebanyakan manusia. Illal musallin, kecuali orang yang rajin sholat. Orang yang rajin sholat tidak mengeluh. Orang yang rajin sholat tidak bakhil. Dan seterusnya. Ada 6 atau 7 karakteristik ya, sifat tabiat orang-orang yang telah mencapai amal soleh efektif. Telah mencapai amal soleh yang efektif, itu insya Allah tidak suka mengeluh dan tidak bakhil. Barakallahu fikum. Fungsi yang kelima, fungsi masih ada satu amal soleh. Fungsi amal soleh yang kelima ialah amal soleh adalah perjuangan menghapus dosa-dosa. Ini menarik. Perjuangan menghapus dosa-dosa. Ini penting. Setiap kali kita beramal, kita meniatkan, berharap agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama, amal soleh adalah menabung kebaikan untuk mendapatkan kenikmatan di kubur. Ini juga menarik, bahwa kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh yang kita lakukan ini, kita harapkan mendatangkan kenikmatan untuk kita nanti di alam kubur. Dan yang ketiga, memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat. Karena amal kita akan ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Mohon maaf, jaringan lemah sama saya di sini atau dari pusat? Lancar, Ustaz. Kedengaran. Oh, lancar. Ya, Slide-nya di sini berubah. Ya, di slide show dulu Fajar. Ya, Mohon maaf, ya. Ini adalah fungsi amal yang kelima. Menghapus dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ini, terima kasih. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari sahabi yang mulia Abu Dzar Jundub bin Junadah, Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal, dua orang sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini pesan dari Nabi. Ada 3 pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Yang kedua,
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Maksudnya, kalau sudah melakukan dosa, cepat-cepat beramal. Tamhuha, agar amal itu menghapuskan dosa. Amal itu menghapuskan dosa. Jadi, salah satu fungsi amal adalah menghapuskan dosa. Pesan Nabi yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Jadi kita dianjurkan untuk mengingat dosa-dosa kita. Kita dianjurkan untuk menyesali dosa-dosa kita. Kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita, menutupi dosa-dosa kita agar tidak dibuka dosa-dosa kita di dunia, tidak dibuka dosa-dosa kita di kuburan, tidak dibuka dosa-dosa kita di hari akhirat nanti. Allahumma asturna fawqal ard. Ya Allah, tutupilah kami. Tutupilah dosa-dosa kami di atas tanah. Wa tahtal ard, dan di bawah tanah, di kuburan. Wa yaumal ardi alaik, dan pada saat kami semua ditampilkan di depan-Mu. Itu di pada mahsyar nanti. Tutupilah ya Allah dosa-dosa kami. Itu penting. Dan amal-amal soleh itu berfungsi menghapuskan dosa-dosa kecil. As-salawatul khams, salat 5 waktu itu menghapuskan dosa setiap antara waktu salat. Wal jum'ah ilal jum'ah, hari Jumat, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, itu menjadi penghapus dosa-dosa. Menjadi penghapus dosa-dosa. Majtuni batil kabair, selama dosa besar dihindari. Selama dosa besar dijauhi. Kemudian masih dalam rangkaian ini, fungsi amal yang kelima ini adalah berbuat baik agar kita mendapatkan kenikmatan di kubur nanti. Itu ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran akan datang di kuburan menemani kita. Ya, zikir kita akan datang di kuburan menjaga kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Itu kita dikawal oleh amal-amal kita. Salah satunya adalah zikir yang banyak. Dan yang ketiga adalah memperberat timbangan kebaikan. Satu kali saja kita baca subhanallah, bertambah lagi timbangan kebaikan kita. Satu kali kita baca astagfirullah, bertambah lagi timbangan kebaikan kita di hari akhirat. Dan demikianlah setiap amal. Satu kali saja kita bersedekah 1.000 rupiah, bertambah timbangan kebaikan kita di hari akhirat. Itu mesti selalu hadir di benak kita. Penghapusan dosa, kenikmatan di kubur, kekhawatiran, ketakutan dari azab kubur, dan upaya untuk mendapatkan timbangan yang berat, timbangan kebaikan yang berat di hari akhirat nanti. Pada setiap amal kita. Amal apapun yang kita kerjakan, selalu kita hayati dengan fungsi-fungsi amal ini. Barakallahu fikum. Ada satu hadis lagi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silahkan, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min."
Siapa yang berbahagia dengan kebaikannya, bersedih dengan keburukannya, maka itulah orang yang beriman. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Ini mengajarkan kepada kita agar kita bahagia dengan kebaikan kita, agar kita menjadikan amal soleh kita sebagai sarana kebahagiaan kita. Barakallahu fikum. Kemudian poin selanjutnya, amal efektif. Apa itu amal efektif? Amal soleh efektif. Tadi telah disebutkan ada 5 fungsi amal. Ada 5 fungsi amal. Sekarang amal efektif ialah amal soleh yang tepat guna, yaitu amal soleh yang mewujudkan fungsi-fungsinya. Amal soleh yang mewujudkan fungsi-fungsinya, 5 fungsi amal soleh itu secara optimal, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Itulah amal yang insya Allah diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, bagaimana agar amal kita efektif? Kita baca ya secara singkat. Bagaimana agar amal kita efektif? Bagaimana agar amal kita tepat guna? Bagaimana agar 5 fungsi amal itu benar-benar terwujud dalam keseharian kita? Itu jawabannya ada 8 ya, 8 kiat agar amal kita efektif. Pertama, berniat ikhlas pada setiap amal soleh. Satu kekurangan kita, beramal karena kebiasaan, sehingga tidak berniat ikhlas secara khusus. Bersedekah karena kasihan. Bersedekah karena kasihan. Kasihan orang miskin. Kasihan dia minta-minta. Kita iba lalu kita kasih. Kita lupa berniat ikhlas. Mestinya kita berniat ikhlas. Saya bersedekah ikhlas. Kita sholat ikhlas. Kita zikir, kita ngaji, kita usahakan untuk menghadirkan niat ikhlas di hati kita. Yang kedua, selalu disiplin dengan ittiba. Kita mesti disiplin dengan mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap amal berdasarkan dalil yang sahih. Lebih baik amal kita sedikit tapi sesuai sunnah daripada amal banyak tapi tidak sesuai sunnah. Itu kaidahnya. Itu rumusnya dari para ulama. Sehingga jangan memperbanyak amal yang tidak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, meniatkan untuk mendidik diri sendiri dengan setiap amal. Sejatinya kita beramal, kita mendidik diri kita. Kita beramal, kita mendidik diri kita. Karena kita menyucikan hati kita. Dan kita menguatkan iman kita. Kita melembutkan perasaan kita dengan amal. Itu pendidikan. Pendidikan terhadap diri sendiri. Termasuk di dalamnya paksa diri. Paksa-paksa diri beramal. Paksa-paksa diri bangun. Salat. Paksa diri untuk berwudu. Itu pendidikan terhadap diri sendiri. Yang keempat, berusaha mendidik orang-orang tercinta dengan amal yang kita perjuangkan. Ini adalah tugas kita, kewajiban kita selaku orang tua. Selaku ibu, bapak, ya, kakek, nenek, ya mesti kita upayakan agar anak cucu kita juga mengamalkan amal-amal yang kita perjuangkan. Amal-amal yang kita biasakan. Karena itulah cinta.
Itulah cinta. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran agar kita baca. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang rajin sholat dan semua keturunanku. Semua keturunanku ya Allah, agar mereka rajin sholat. Itu dalam surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Yang kelima, memberi keteladanan dan memberi motivasi. Ini juga masih dalam rangkaian mendidik orang lain. Memberi keteladanan dan memberi motivasi kepada orang lain dalam mengamalkan amal yang kita perjuangkan. Yang keenam, meningkatkan amal ibadah secara berkesinambungan. Artinya, tidak merasa cukup dengan amal kita saat ini. Kita mesti tingkatkan, kita mesti tambahkan, kita mesti perbaiki, kita mesti usahakan agar lebih berkualitas. Amal-amal kita lebih berkualitas. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita baca setiap sudah sholat. Itu bermakna agar kita selalu memperbaiki amal kita. Wa husni ibadatik. Beramal yang baik. Yang ketujuh, menjauhi dosa dan kelalaian. Janganlah kita seperti orang yang banyak amal tapi juga rajin berdosa. Rajin berdosa. Dengan mengandalkan amal. Saya sudah haji, saya sudah umrah, saya sudah mengaji, saatnya saya berdosa. Saatnya saya berdosa. Itu tidak benar. Saya sudah dari masjid, ya, sekarang tidak apa-apa saya menipu orang. Tidak apa-apa saya berdusta. Tidak apa-apa saya berkhianat. Itu tidak benar. Karena pada hakikatnya amal efektif itu adalah amal yang menjauhkan kita dari dosa. Menjauhkan kita dari dosa dan kelalaian. Amal kita tidak efektif kalau sesudah beramal kita berdosa dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Yang kedelapan adalah memperbanyak berdoa dan berzikir. Terutama doa agar amal kita diterima dan diberkahi oleh Allah. Ini penting. Karena tidak ada jaminan bahwa amal kita diterima oleh Allah. Karena itu kita mengamalkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu mesti kita ulang-ulangi agar Allah menerima amal kita. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 127, 128. Doa taubat, perbanyak doa taubat. Karena hakikatnya kita beramal itu senantiasa diiringi dengan taubat. Sesudah kita sholat, sudah salam ke kanan, salam ke kiri, kita baca astagfirullah. Sesudah ibadah kita taubat. Sesudah ibadah kita taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Dalam surah An-Nasr. Doa hidayah. Doa hidayah. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdini wahdi bi. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku dan berikan hidayah lewat aku. Berikan hidayah kepada orang lain lewat saya. Doa kesucian hati. Kita perbanyak doa kesucian hati. Doa kekuatan iman. Doa kelembutan jiwa. Dan mendoakan semua bentuk kebaikan untuk semua orang yang kita cintai. Doakan anak cucu kita. Doakan keluarga kita. Itu adalah kiat yang sangat baik untuk mengefektifkan
setiap amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Penutup. Ima bocor itu Ima bocor Ima. Ya, admin bisa kasih berhenti dia, admin host bisa kasih berhenti Tolong dia. dimatikan. Tolong di mute. Barakallahu fikum. Host tolong kasih berhenti dia. Host siapa sih host kasih? Siapa yang host ini? Mohon maaf, mohon maaf. Mohon Iya. maaf ya, iya. Kalau di online nih. Fajar host tolong matikan mic-nya Ima. Halo Fajar. Fajar. Halo Ya, Fajar. Fajar, matikan mic-nya Ima. Jadi Halo, kalau Fajar. lebaran nanti kue begini mau bikin. Halo Fajar. Iya, pakai perasaan sebenarnya begini. Halo Fajar. Kalau lebaran nanti Halo kue Fajar. kelor mau kita sajikan sama tamuta. Iya. Halo Fajar. Ya, sudah dimatikan. Ya, Prof. Ya. Bismillah, billahi taufik. Penutup. Iya. Slide. Ada dua ungkapan ya. Di penutup ini mari kita renungkan. Ada dua ungkapan yang perlu kita waspadai. Dan ini sering kita dengarkan dalam pergaulan keseharian kita. Mohon ditampilkan. Ungkapan pertama ialah yang penting saya beramal, selanjutnya terserah Allah. Yang penting saya beramal, Belum berpindah selanjutnya slide-nya. terserah Allah. Oh, Orang Bugis mengatakan terserah Puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala menibawang. Yang penting saya beramal. Itu kita serahkan kepada Allah. Ungkapan yang kedua, yang penting hati saya baik. Dan hubungan saya dengan orang lain baik. Walaupun dia tidak sholat. Walaupun dia tidak baca Quran. Dia tidak mengaji. Dia mengatakan terserah Allah. Ungkapan pertama itu menyepelekan wajibnya ilmu dalam beramal. Yang penting saya beramal, selanjutnya terserah Allah. Itu menyepelekan wajibnya ilmu dalam beramal. Juga menyepelekan efektivitas amal. Dia beramal saja. Dia tidak perbaiki amalnya. Contoh misalnya yang ke masjid dengan pakai baju kaos ya, baju kaos oblong atau baju kaos kampanye ya, sambil berkeringat misalnya, dengan penampilan yang kurang menarik lah begitu. Dia mengatakan terserah Allah. Yang penting saya sholat, terserah Allah. Nah, itu menyepelekan efektivitas amal. Menyepelekan efektivitas amal. Menyepelekan wajibnya ilmu. Misalnya dia misalnya dinasehati. Kalau kita sholat, lihat ke tempat sujud. Jangan melihat ke kiri, ke kanan. Jangan jangan mengerling ke kiri atau ke kanan. Kalau kita sholat, kita mesti pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Dia mengatakan, yang penting saya sholat, terserah Allah. Itu menyepelekan wajibnya ilmu. Kita mesti belajar bagaimana cara sholat yang benar. Dan kita mesti memuliakan sholat. Ungkapan yang kedua itu yang penting hati saya baik, ya. Ungkapan yang kedua itu menyepelekan ibadah sholat.
Yang penting hati saya baik, walaupun saya tidak sholat. Yang penting saya sholat di rumah, ya, walaupun saya tidak sholat jamaah di masjid, ya, tanpa halangan, ya, tanpa uzur. Dia menyepelekan pentingnya khusyuk. Yang penting saya sholat, ya, walaupun tidak khusyuk, dia sholatnya cepat, sangat cepat. Dia menyepelekan pentingnya kesungguhan berzikir. Dia tidak berzikir. Bapak dan Ibu, tahukah kita bahwa banyak saudara-saudara kita usia 50 tahun, usia 60 tahun, itu tidak hafal ayatul kursi. Belum hafal ayatul kursi. Tidak tahu apa itu zikir pagi, apa itu zikir sore, zikir petang, dia tidak tahu. Tidak tahu baca Quran. Di antara mereka ada yang mengatakan, yang penting saya baik sama orang, yang penting hati saya baik, tidak penting membaca Quran. Tidak penting baca Quran, tidak penting zikir. Ya, dan juga menyepelekan bahaya dosa-dosa. Dia menyepelekan bahaya dosa-dosa. Tidak apa-apa saya korupsi. Yang penting saya bagi-bagi. Yang penting saya bagi-bagi. Tidak apa-apa saya korupsi. Yang penting saya pakai umrah. Ya, tidak apa-apa. Itu menyepelekan dosa-dosa. Bahaya. Kita saling mengingatkan agar kita beramal berdasarkan ilmu yang sahih tentang amal. Agar kita memantau dan mengevaluasi amal kita, memperbaiki dan meningkatkan amal kita, memperluas penyebaran amal kita. Amal kita mesti kita sebarkan. Amal kita mesti kita sebarkan, kita sampaikan kepada orang lain. Waktu kita singkat, Bapak dan Ibu, waktu kita singkat. Sampai ajal kita tiba. Ajal kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Waktu kita singkat. Amal kita masih sedikit, dosa kita masih banyak. Amal kita belum kita sebarkan, kita belum mengajarkan apa yang kita amalkan kepada anak cucu kita, orang-orang yang kita cintai. Kita mesti menyebarkan amal kita. Karena kita mencintai amal, kita mesti menasehati orang-orang yang kita cintai agar mereka melakukan amal yang kita lakukan. Amal yang kita lakukan karena kita cinta kepada mereka. Cinta kepada mereka itu bukan hanya dengan memberikan materi, dengan memberikan harta kepada mereka, tapi mengajarkan ilmu, menuntun mereka untuk beramal seperti amal yang kita lakukan. Wasiat, berwasiatlah kepada anak cucu kita agar mereka meneruskan amal-amal kita. Waktu kita singkat. Karena itu kita mesti memperluas penyebaran amal kita agar serta selalu berdoa, berzikir, perbanyak doa dan zikir agar kita senantiasa berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Yang dengan rahmatnya kita berharap husnul khatimah dan jannatul firdaus. Allahumma amin. Kita harapkan agar amal kita ini bersambung dengan dicabutnya nyawa kita. Agar kita bahagia pada saat kita wafat. Dan semoga Allah menempatkan kita di surga Al-Firdaus. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Terima kasih para orang tuaku. Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku. Adik-adik, anak-anakku, ini adalah pesan dari Ustadz yang sudah putih janggutnya. Ini adalah pesan agar adik-adik, anak-anakku menjadi pelanjut-pelanjut semua. Teruslah belajar, teruslah beramal, teruslah berdakwah. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Acok, Masya Allah. Syukran Besar Ustaz. sekali suaranya. Iya, silakan Pak Fajar.
Ya, Alhamdulillah, demikian tadi tausiah kita. Kita masih ada waktu, Bapak Ibu sekalian. Silahkan yang mau bertanya, kami persilahkan. Bisa raise hand ataupun di kolom chat. Saya Ustadz Fajar. Masya Allah. Iya, Prof. Ustadz, singkat saja Ustadz ya, ini terkait dengan niat ikhlas sebelum beribadah, sebelum beramal ya. Iya, Seringkali itu Ustadz lupa, nanti sudah dilakukan, aduh, baru ingat. tidak diawali dengan niat ikhlas. Apakah bisa di belakangan-belakangan saya bilang, oh saya tadi tuh memang ikhlas insya Allah ya Allah. Gitu. Masya Allah. Apakah bisa seperti itu, Ustadz sama pahalanya dengan yang melakukan amal dengan ikhlas di lebih awal? Itu aja Ustadz, makasih. Barakallahu fikum. Ya, ikhlas itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa syarat diterimanya amal. Ikhlas itu dilakukan sebelum beramal, di awal amal, di tengah amal, di akhir amal. Karena kadang-kadang sementara beramal kita terganggu, niat kita terganggu. Kadang-kadang ada keinginan untuk selain yang ikhlas. Keinginan untuk dipuji orang, misalnya dikagumi orang, sehingga keikhlasan kita berkurang. Karena itu ikhlas itu mesti diulang-ulangi. Ikhlas itu mesti diulang-ulangi. Pada saat kita lupa, lalai berniat ikhlas di awal, bisa di tengah ya, bisa di tengah ya, bisa kapan kita ingat. Tapi kalau dikatakan sama, tidak sama. Tidak sama, Prof, dengan orang yang ikhlas dari awal. Jadi ini memang butuh latihan, butuh pembiasaan untuk selalu mengamalkan ikhlas dalam hati. Terima kasih, Prof. Ya, Allah syukran. a'lam. Ya, boleh. Afwan. Tabe, Silahkan, Pak Fajar. Ya, silahkan. Pak Fajar. Silahkan Prof Aco, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Pak Kiai, saya bertanya. Aco. Saya to the point. Yang pertama, yang pernah saya baca itu bahwa ada hadis yang menyatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan bahwa innamal a'malu hawarij. Jadi amalan itu tergantung pada akhirnya. Amalan itu tergantung pada amalan terakhirnya. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Dan pertanyaan saya adalah apakah kalau misalnya ada seseorang melakukan amalan, misalnya contohnya naik haji. Naik haji itu riak misalnya, atau salat riak misalnya. Ada unsur riaknya di dalam. Kemudian setelah dari Mekah, kemudian pulang. Setelah dia pulang, dia sadar dan sabar, menjadi ikhlas dan berdoa bahwa amalan-amalan saya yang terdahulu saya ikhlaskan. Bagaimana itu kalau begitu, Pak Kiai? Masih banyak, Pak Kiai. Barakallahu fikum. Ya, kedua hadis mulia itu adalah hadis yang sahih. Hadis yang pertama itu innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang memotivasi agar kita selalu menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Hadis yang kedua, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu dinilai dari akhirnya. Hadis itu menjelaskan tentang pentingnya kita berusaha agar husnul khatimah. Berusaha agar husnul khatimah. Agar kehidupan kita ini ditutup, diakhiri dengan kebaikan. Karena itu kita tidak boleh lalai, tidak boleh ujub, tidak boleh bangga dengan amal kita karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Karena itu kita mesti rajin berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya
aku memohon kepadamu husnul khatimah. Adapun kasus yang ditanyakan itu berkaitan dengan hidayah. Jadi kalau amal itu dilakukan riya, sesungguhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita dapat hidayah, kita baru dapat ilmu, misalnya ya kita dapat kesadaran bahwa amal saya tidak diterima ketika itu, lalu kita berdoa, ya Allah terimalah amal itu. Ketika itu saya lupa berniat ikhlas, terimalah amal itu, saya ikhlas sekarang untuk amal itu ya Allah. Ya kita berharap mudah-mudahan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah lewat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Terima kasih Pak Prof. Acok. Ya, makasih banyak Pak Kiai. Ya. Kasih Assalamualaikum. kesempatan Ya. yang lain Pak. Ya, kasih. Terima kasih ya. Ya, silakan Pak Abdul Karim. Resen, Kita silakan. bisa Prof. Acok bisa chatting saya, bisa chat ke saya. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Karim di Kendari. Ya, Halo salam alhamdulillah, dok. barakallah. Ya, jalan. Apa Ustaz? Karena kita itu selalu was-was apakah ini amalan kita diterima karena niat kita tidak jelas. Biasanya kalau kita mau salat itu kan kita biasa lupa berniat. Nanti sudah takbir baru ingat belum berniat. Nah yang berikutnya juga biasa juga kita bingung. Kalau amalan-amalan umum itu apakah kita bismillah dulu baru niat atau niat dulu baru bismillah? Itu saja barangkali ya. Yeah. Barakallahu fikum. Iya. Niat dulu baru bismillah. Karena bismillah itu sendiri diniatkan ikhlas. Bismillah dulu, niat dulu baru bismillah. Karena dari hati kemudian ke lisan. Dari hati kemudian ke lisan, ke pikir dan ke lisan. Jadi niat dulu. Tapi kalau terlanjur ya bismillah dulu baru kita berniat ikhlas karena belum terbiasa, tidak apa-apa. Itu boleh. Yang kedua, niatnya terlambat. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Prof. ini tadi. Boleh menyusul niatnya. Boleh menyusul niatnya. Misalnya sesudah takbir baru kita ingat. Ada yang karena tidak terbiasa niat di hati, nanti rakaat kedua baru diingat bahwa tadi saya tidak berniat. Kita berniat. Apalagi memang kita mengulangi niat ikhlas itu sepanjang sholat. Sejatinya sepanjang sholat. Saya ikhlas. Ya Allah. Terima ya Allah. Terima sholatku ya Allah. Seperti itu doa kita sepanjang sholat. Terima sholatku ya Allah. Seperti itu. Itulah ikhlas. Sehingga kita jaga betul itu niat kita. Walaupun ada orang yang perhatikan kita. Walaupun kita tahu, kita merasa ada orang yang perhatikan kita. Ya Allah, tidak. Saya tidak terpengaruh dengan itu, ya Allah. Itu amal hati, Pak. Itu amal hati. Demikian, Pak Dok. Ya, makasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Ya. Allah barakatuh. Ya, Pak Fajar, tolong dibacakan, Pak Mungkin dari Fajar. Prof. Aca. Ya, Oh ya, di silakan. kolom chat Ustaz ya. Iya. Dari Pak Nurdin, Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ustadz, pada era media sosial saat ini, bagaimana kita memastikan bahwa amal yang kita lakukan benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau pengakuan. Dan ya, Iya. Kita memastikan itu dengan memastikan bahwa ikhlas itu kita ucapkan dalam hati. Jadi kalau kita sudah berniat ikhlas dalam hati, insya Allah kita berharap bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu mesti diulang-ulangi. Kita tidak berharap like, kita tidak berharap super, ya. Kita tidak berharap share dari orang, ya. Dalam arti kata kecewa, kita kecewa kalau sedikit yang like.
Kita kecewa kalau sedikit yang like. Itu tanda tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Jangan kecewa. Jangan kecewa kalau orang tidak memberikan penghargaan kepada kita. Iya, seperti itu. Jadi karena ditanyakan di era medsos sekarang, itu kaitannya dengan itu. Kita tetap share kebaikan dengan niat ikhlas, tapi tidak kecewa kalau orang tidak menghargainya, orang tidak mengikutinya. Ada yang minta tadi, Ibu Mulyati, ada yang minta tadi untuk bertanya langsung. Silahkan. Silahkan, Pak Kiai, mungkin dibatasi Assalamualaikum. Ibu Mulyati. Siapa? Iya. Ya, Silakan Assalamualaikum Bu Mulyati. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatan yang Waalaikumsalam. diberikan. Iya, Ibu. Terkait niat tadi, Pak Kiai, Iya. saya pernah dengar karena di Sulawesi itu kebanyakan kan mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ketika kita mau sholat, kita takbir dulu, sementara takbir kita berniat di dalam hati. Kita mau sholat apa, fardu atau sunnah, berapa rakaat. Kemudian ketika tertutup Allahu Akbar, niat itu pun selesai. Baru kita lanjut. Tetapi pelaksanaannya ini saya biasa coba agak susah. Biasanya niat dulu, selesaikan semua niatnya, baru takbir. Iya. Nah, itu kan mazhab lain lagi yang kalau tidak salah siapa, Hambali ataukah siapa. Iya, mohon penjelasannya Pak Kiai. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya? Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mazhab itu adalah penafsiran terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti tanpa fanatik, ya. Kita ikuti tanpa membatasi diri dengan satu mazhab tertentu. Jadi pada hakikatnya kita mengikuti hadis, bukan mengikuti guru. Jadi sesungguhnya kita mengikuti hadis dan bukan mengikuti guru. Guru kita adalah orang yang mengantar kita kepada pemahaman hadis. Jadi kita mengamalkan hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Tentang tata cara niat yang telah disebutkan tadi, itu pertama kita tidak menutup mata. Kita tidak menutup mata sebelum sholat, di awal sholat, karena dalam hadis disebutkan melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud itu berarti membuka mata. Karena kalau menutup berarti tidak melihat. Jadi kita tidak menutup mata. Melihat ke tempat sujud. Satu. Yang kedua, kita mengucapkan lillahi ta'ala itu sudah cukup. Tidak perlu dirinci. Berapa rakaat, menghadap kiblat, tidak perlu dirinci. Cukup lillahi ta'ala. Saya sholat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hati. Itu dalam hati. Karena itu sudah cukup. Kapan waktunya? Bisa sebelumnya, bisa bersamaan. Yang jelas sebelum takbir. Yang jelas sebelum takbir. Karena pada saat kita baca takbir, maka yang kita ucapkan dalam hati adalah terjemahan dari takbir. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jadi sebelum takbir. Terima kasih Ibu. Demikian. Kita tidak mempersulit. Jangan persulit diri kita dalam bab niat.
Jangan mempersulit diri kita dalam bab niat, tapi perlu pembiasaan supaya kita ulang-ulangi karena niat itu diulang-ulang. Terima kasih. Ya, Makasih pakai Ibu Mulyadi. kebiasaan saya niat dulu baru takbir, tapi Ya, ada yang boleh. tegur mengarahkan jadi saya Tidak. pertanyakan. Ya, Terima kasih. Tidak. alhamdulillah sudah terjawab. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Makasih Ibu Assalamualaikum. Mulyadi. Ya. Silakan Pak Fajar, bisa diserahkan ke Pak Prof. Ya, ya, silakan Prof. Razak Taha, Ya. Razak Taha silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lagi-lagi terima kasih. Terima kasih banyak atas tausiah kita hari ini. Selain isi tausiahnya sendiri, beberapa pertanyaan itu walaupun mungkin bagi sebagian orang dianggap pertanyaan yang sepele, tapi bagi saya itu adalah pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan dan saya sendiri juga baru bisa mengambil kesimpulan setelah penjelasan dari Ustadz tadi. Saya punya seorang teman Ustadz di kampus UNAS itu bisa takbir itu 10 kali. Saya tanya kenapa? Karena dia memegang prinsip bahwa pada saat dia takbir antara Allah A sampai R terakhir Allah Akbar itu seluruh konsentrasi seluruh niat harus ada di situ. Ya kalau tidak ya dia ulang, bisa berulang 10 kali. Ya, saya sendiri tentu tidak setuju dengan itu, tapi penjelasan Ustadz hari ini membuat kita melakukan sholat itu pada intinya sholat itu sendiri bukan pada persyaratan-persyaratan yang sebenarnya tidak wajib. Betul. Niat itu wajib, tapi dia tidak mempersulit kita ketika kita mulai. Saya ada sedikit pertanyaan, kali ini saya tidak kasih kata penutup pertanyaan. Untuk hal yang sama, itu tentang wirid sesudah sholat. Jadi ada, ya saya coba baca-baca, ada satu buku tentang bagaimana Rasulullah sholat. Dan itu buku itu menurut saya penjelasannya sangat komprehensif dari berbagai ini. Dia tidak memihak salah satu, tapi dalilnya jelas dan seterusnya. Jadi misalnya dalam diri itu dia bilang ada sunat bahwa sesudah itu Nabi membaca tentu yang lain. Jadi ada 4, 5 ya yang kebetulan tidak sama. Itu kalau bagi kita ada 4 ya, ada 4. Itu bagi kita yang melaksanakan itu pilih salah satunya, pilih dua atau bisa lakukan 4-4-nya itu gimana, Pak? Artinya itu dalam arti yang paling baik itu yang gimana itu? Ya Ustaz, ya kira-kira begitu ya. Sekaligus ini Fajar itu adalah kata penutup saya, sekaligus terima kasih. Mudah-mudahan kita masih bisa Allah kasih kesehatan kepada Ustadz Muzakir sehingga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Dan sekalian gue catatan untuk Fajar, barangkali perlu ada satu asistennya yang co-host ya, yang lebih punya waktu co-host. Kalau ada yang ribut kayak tadi ya yang bisa dihentikan cuma host atau co-host sehingga tidak mengganggu kita penjelasan Ustadz. Justru pada puncak-puncaknya kita tidak bisa dengar karena keributan seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz, sehat selalu, salam hormat keluarga, salam untuk semua santri dan keluarga besar di pesantrennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau jawab dulu Pak Fajar. Pertanyaannya Pak Prof itu penting sekali yang berkaitan dengan ada 4 bentuk zikir ba'da sholat. Ya, jadi yang pertama itu zikir yang Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali.
tentu diawali dengan istighfar ya, dan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu satu bentuk zikir ba'da sholat. Ada zikir ba'da sholat yang lain itu masing-masing diulangi 10 kali. Jadi tidak 33 tapi hanya 10 kali. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga itu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. 34 kali. Tidak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang keempat itu 25 kali. Subhanallah 25 kali, Alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. La ilaha illallah itu juga 25 kali. Itu ada 4 dan semuanya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagi yang ikut ya di grup PKM itu sudah pernah saya bagikan. Saya cari-cari saya belum dapat. Itu bisa diperbarui lagi ya share-nya agar lebih mantap ya karena dengan hadisnya, dengan penjelasan hadisnya. Mana yang terbaik? Para ulama mengatakan dalam hadis-hadis yang ada pilihan-pilihan seperti ini, misalnya bacaan iftitah setelah takbir, itu kan banyak bacaan iftitah, bacaan yang kita baca sebelum baca Al-Fatihah. Itu ada 5 atau 6 iftitah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Allahu Akbar kabira, ada Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ada Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, dan seterusnya. Itu pilihan. Itu dianjurkan agar kita ganti-ganti. Doa iftitahnya kita ganti-ganti. Kita usahakan hafal iftitah yang lain. Apalagi iftitah yang lain itu lebih pendek misalnya. Itu kita ganti-ganti. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, itu kita ganti-ganti dengan doa iftitah yang lain. Begitu juga dengan zikir ba'da salat 4. Kita ganti-ganti. Kecuali zikir yang banyak dari Nabi, yaitu pilihan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa digabungkan, yaitu bacaan ruku dan bacaan sujud. Yaitu lebih dari 5, 6, 7 untuk sujud itu mungkin sampai 8 bacaan sujud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dibaca semua, bisa digabungkan. Bacaan ruku bisa digabungkan. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Itu bisa digabung dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Bisa digabung subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bisa digabung. Kalau iftitah tidak dipilih salah satunya. Nah, itu dianjurkan untuk kita ganti-ganti. Begitu juga dengan zikir sesudah sholat, dipilih salah satunya. Zikir ba'da sholat. Kalau kita terburu-buru mau cepat keluar, kita baca yang 10 kali saja. Kita baca yang 10 kali saja. Itu boleh. Itu boleh. Seperti itu. Demikian Prof yang saya pahami, yang saya amalkan. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Terima kasih, Prof. Silakan Pak Fajar. Masih bolehkah satu pertanyaan Tergantung Pak Fajar, moderator. terkait dengan sholat? Kita
Ya, Bisa insya Biasanya Allah Pak Pak Prof Fajar ya. baca yang terakhir. silakan Bu. Ya, terakhir silakan Bu Multi. Ngerti. Terima kasih. Ke depan. Iya, Pernah ada yang saya dengar ceramah bahwa kita tidak boleh menambah-nambah bacaan dalam sholat. iya, Tapi beberapa yang lain juga, beberapa ustaz yang saya iya, nonton di YouTube, iya, kadang-kadang ada yang menginformasikan doa ini bagus dibaca ketika kita sebelum salam. Nah, bagaimana itu Pak Kiai tanggapannya? iya, Di iya, sisi lain tidak iya. boleh menambah-nambah bacaan Terima kasih. sholat, Saya paham. di sisi lain ada juga doa yang bisa diselipkan dalam sholat. Jadi Iya, masih agak bingung. barakallahu Ya. fikum. Iya. Bismillah billahi taufik. Betul sekali, tidak boleh menambah bacaan dalam sholat, terutama pada rukun yang tidak ada doa padanya. Rukun yang tidak ada doa padanya, yaitu misalnya ruku. Tidak boleh menambah bacaan ruku. Tidak boleh menambah bacaan iftitah. Tidak boleh menambah bacaan apalagi rukun dalam buka ya yang di dalam sholat, dalam pada saat berdiri misalnya, bukan saat untuk menambah bacaan sholat. Yang kedua, tidak boleh menambah bacaan dalam sholat, dalam arti tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara dengan orang lain. Tidak boleh berbicara dengan orang lain. Misalnya ada orang yang bersin. Ada orang di samping kita bersin. Lalu dia baca Alhamdulillah. Kita tidak boleh bilang Yarhamkallah. Tidak boleh. Tidak boleh menyambut orang salam. Ada yang Assalamualaikum. Tidak boleh kita jawab Waalaikumsalam. Sementara kita sholat. Tidak boleh. Akan tetapi ada yang dibolehkan. Menambah doa ketika sujud. Menambah doa ketika sujud. Sesudah kita baca doa sujud. Boleh ditambah dengan doa dari Al-Quran dan dari hadis. Boleh ditambah dengan doa dari Al-Quran dan hadis. Sesudah kita baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, itu boleh ditambah sesudah itu dengan doa yang lain. Tapi itu tidak boleh ketika kita imam atau makmum, tidak boleh berlama-lama. Tidak boleh berlama-lama. Itu pada saat kita sendirian. Pada saat kita sendirian. Yang kedua, boleh menambah pada saat tahiyat akhir. Sesudah membaca tahiyat akhir, boleh ditambah dengan doa-doa yang lain dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Terima kasih Ibu. Maaf Pak Ustadz untuk memastikan aja. Jadi waktu berdiri itu kita tidak boleh tambahan membaca. Cuma kan kalau tidak salah, kalau saya tidak salah dengar pada ceramah-ceramah sebelumnya Ustadz bilang pada saat berdiri kalau imam itu membaca ayat yang panjang dan kebetulan kita tidak mengerti, tidak pernah tahu ayatnya, kita bisa beramal hati. Ya aja dari hati boleh, tapi ucapan yang tidak boleh ya. Betul Prof. Alhamdulillah. Betul, amal hati, ya. Kita ucapkan amal hati, ya. Saya syukur, saya mesti tanya itu, saya berharap. Sejak Ustadz bilang itu, kalau panjang saya beramal hati, jangan salah itu. Terima kasih Prof. Ya, amal hati yang benar. Ya, tidak diucapkan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Silakan Pak Fajar. Masih ada rangkaian. Iya, kita masih ada 2 rangkaian lagi Ustadz. Masya Allah. Pemaparan singkat terkait tentang yayasan dan suplemen doa. Mungkin pemaparan singkat dulu. Silakan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Prof. Haju, kami persilahkan.
Silakan Pak Sukri, bisa share Ya. screen. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf, Ustadz Musakir, Iya, iya. eh, di dalam Zoom ini ada beberapa teman profesor ya. Mungkin yang Masya, sempat saya lihat ini Prof. Nurdin Rahman ini dari Palu ya. Itu adalah Masya Allah. ya, Alhamdulillah. dari Alhamdulillah. Mohon FKM maaf, belum kenal. Halo Oleo ya. Oh, Masya Ini Allah. Halo, beliau Leo. beberapa bulan Kendari terakhir kah? ini selalu ikut ya. Eh, oh sorry, Kendari ya. Halo Oleo Kendari ya. Kemudian ada Prof. Niar, Masya Allah ya, beliau juga sudah sering ikut. Eh, ada Prof. Bulkis ya dari Unhas ya, yang juga mulai bergabung ya. Alhamdulillah. Insya Allah diberkati. Selain Prof. Aco. Dan ini tadi Dokter Andi Mulyati ini sebenarnya beliau di Pangkep, Ustaz Zakir ya, beliau Iya, sering iya. ke pesantren Dokter. juga. Masya. eh, Dr. Andi Mulyati Halid ini teman saya Terima dan kasih. alhamdulillah sering Alhamdulillah. ikut dalam pengajian. Jazakumullah. Baik, Alhamdulillah. dan teman-teman lain saya kira banyak yang sudah sering ikut dan insya Allah mendapatkan berkah dari kegiatan ini. Amin. Mohon maaf saya sedikit melaporkan saja singkat, insya Allah tidak lebih dari 5 menit. Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa ini? Slide. Ya kita kemarin alhamdulillah sudah mewisuda santri kita, putra dan putri ya. Dan ini beberapa kegiatan kita, ada kajian bulanan seperti ini, ada program DAMIU, program DAMIU ini program ya, apa depot air minum yang kita bagi ke masyarakat, tidak dibagi tapi dijual dengan harga yang relatif lebih murah. Dan kemudian ada tahfiz lansia dan ada pembangunan RQL atau Rumah Quran Lansia. Kita punya program seperti sedekah 1.000 sehari, gerakan orang tua asuh santri, dan program pembangunan rumah Quran lansia. Ya, slide. Memang ada kendala, bukan kendala sebenarnya ya, tapi kita sekedar melaporkan, mengingatkan teman-teman yang menjadi eh, peserta anggota 1.000 sehari ini memang ada yang tidak belum terlewatkan sehingga belum memberikan atau melanjutkan donasinya. Tapi yang kami ingin sampaikan bahwa ada sekian yang masih aktif, 31 orang aktif, alhamdulillah. Kemudian untuk gerakan orang tua asuh ya, slide. Alhamdulillah kita punya 85 yang aktif ya, dan yang lainnya mungkin perlu diingatkan yang biasanya lupa ya. Slide. Dan ini kemarin acara wisuda santri yang dilakukan di gedung Aula FKM Unhas. Alhamdulillah Masya sudah santri dan penerimaan santri baru ya. Ini kami lakukan di gedung Aula FKM Unhas ya. Slide. Eh, ini penerimaan santri baru yang berwarna kemeja dan baju putih ini. Slide. Eh, Nah, memang masih ada kendala di gerakan, bukan kendala lagi, sekali lagi mohon maaf, kita masih memerlukan ya teman-teman yang bersedia untuk menjadi anggota orang tua asuh ya. Eh, Teman-teman santri ini memang eh, kita mintakan carikan donatur ya yang bersedia untuk menjadi gerakan orang tua asuh ini ya. Slide. Ini putra maupun putri ya, slide. Ya, kita berharap teman-teman yang masih berminat untuk jadi orang tua asuh silakan kontak kepada kami atau langsung kepada admin. Ya. Slide. Ini kegiatan kami kemarin ya bersama santri putra yang baru dan santri putri. Kita berharap memang setiap sebulan sekali itu ada kontak antara pengurus dan para santri-santri ini. Slide. Ini flyer kita orang tua ASI ini gerakan pembukaan program tahfiz lansia kemarin ya, diisi oleh ceramah dari Ustadz Mufasir Arif ya. Slide. Dan terakhir
kita sekarang membuka peluang kepada teman-teman yang mau menjadi donatur untuk tahfiz Quran lansia ini ya. Slide. Sekarang ini kita membangun gedung namanya gedung Rumah Quran Lansia ya. Ini sudah tahap ketiga sudah selesai ya. Tahap ketiga ini penimbunan, penasihan penimbunan. Sekarang kita maju ke tahap keempat. Slide. Di tahap keempat ini alhamdulillah kita insya Allah akan membutuhkan dana kurang lebih 149 juta ya, kurang lebih 150 lah ya. Sudah ada dana yang masuk ya, sudah ada donatur sehingga insya Allah kita berharap hari demi hari kita mendapatkan tambahan donatur untuk pembangunan rumah Quran lansia ini. Slide. Saya kira itu dari kami atas nama Ketua Pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada teman-teman yang telah bergabung dan telah menjadi donatur tetap dan telah memberikan amal jariahnya sebagai amal jariah, dan seperti katakan oleh Ustadz Muzakir tadi, insya Allah kita berbahagia dengan amal-amal jariah kita. Kita berharap ini membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat kelak dan bisa menjadi apa ya, kita wariskan ya kepada atau kita menjadikan contoh buat anak generasi kita ke depan atau kepada anak-anak kita sendiri dengan amal-amal saleh ini ya, supaya ini menjadi amal jariah kita semuanya. Demikianlah pada atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Prof. Terakhir agenda kita, Ustadz. Jazakallah khair. Sekalian suplemen doa. Kami persilakan kepada Ustadz Muzakir. Iya, saya menganjurkan agar kita semua mendapatkan doa ini. Ini adalah warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sewajibnya kita muliakan. Mari kita usahakan untuk kita baca walaupun kita belum hafal, dan kita usahakan untuk kita hayati, kita ajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya baca, Bapak dan Ibu ikuti dengan suara pelan. Ya, dengan menghayati maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fadni bil islami qaima wahfadni bil islami qa'ida wahfadni bil islami raqida wala tushmit bi aduwan wala hasida. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa a'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ya Allah, peliharalah saya dengan Islam pada saat saya berdiri. Peliharalah saya dengan Islam pada saat saya duduk. Peliharalah saya dengan Islam pada saat saya tidur. Jangan gembirakan orang yang memusuhi saya dan orang yang hasad kepada saya atas musibah yang menimpa saya. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu semua kebaikan yang gudang-gudangnya ada di tanganmu, dan saya memohon perlindungan kepadamu dari semua keburukan yang gudang-gudangnya ada di tanganmu. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mengamalkan doa ini dan mengabulkan doa ini untuk kita dan untuk semua orang yang kita cintai.
Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Fajar. Syukran Ustaz, syukran jasa Afwan. kepada Ustaz Muzakir Arif, kepada Prof. Eni, kepada Prof. Abdul Razak Taha, dan Bapak Ibu sekalian. Tadi ada pertanyaan, silahkan dikontak admin, nanti kami teruskan ke Ustadz Insya-Allah untuk dijawab. Insyaallah. Iya. Ya. Terima Demikian kasih. kajian Terima kasih. hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Kita Besar akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin Dev. Banyak Prof. ya. Terima kasih. Oh, Bapak Ibu Saya sekalian. pamit duluan, Prof. Terima kasih. Saya pamit duluan. Ustaz. Ya.